Your team is What? picking. What? Baxia sama Fanny? Oke, Max-nya akan menggunakan Fanny. Wow, Wow. pilihannya mengejutkan dari Big Ton apa dan bener aja. Hero Lock sejauh ini dari Blacklist itu Betul. baru Chow. Itu yes, hero pick off-nya ya. Iya. Baru Chow. Tapi ini jangan sampai dari Fanny-nya bisa di-lock terus-terusan sama Chow-nya. Tapi melihat adanya kali ini Fanny last pick nih dari Blacklist Internasional. Mereka harus nge-lock lagi satu hero pick off gak sih? Mungkin Kaja. Oh, Ruby. Oh Ruby bisa. Yuk 3, 2, 1. Kira-kira siapa nih? Kaja, Ruby, Kaja, Ruby. Hero Lock. Mm-mm. Bah, Barat sudah di-ban soalnya kan. Sand rises when I give the word. Khalid ternyata. Wow. Wow. Berarti ini satu-satunya yang bisa memberhentikan pergerakan dari Fanny itu. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung kita bakal capcus terbang to Land of Dawn. Dimana in gamenya kali ini kita sudah melihat adanya pause sejenak. Baru mulai Papua. Boleh tapi nampaknya nih langsung aja kita menuju ke Land of Dawn. Gamenya sudah kembali dimulai. Dimana Gamora sudah terlihat di para purple buff mencoba untuk membantu pergerakan dari Max yang udah mulai dirusuh purple buffnya. Yap, sementara Max yang harusnya mendapatkan gangguan ya bener aja. Hajinya udah siap, satu jet cooldown terakhirnya akankah berhasil langsung diantarkan menuju ke Max. Tapi Gamora memberikan bantuan damage-nya dengan energy impact. Tapi Max punya retribution, dia bisa memanfaatkan retribution itu dan bener aja berhasil diambil Hajinya. Lupa di mana rumahnya, dia tetap berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Yes, baru akan kembali lagi ke jungle-nya. Tapi di sisi lain sudah terlihat adanya Baxia yang sudah mulai melakukan mirroring juga nih apa yang dilakukan oleh Haji. Dia mencoba untuk mengganggu juga keberadaan dari White. Melakukan jungler tapi lihat itu dari Oh My Venus. Satu kali gesekan dari seorang Fanny berhasil untuk mendapatkan first blood-nya di bawah menit kita yang kedua. Bukan main Max, Fanny-nya kabelnya anti kusut mendadak. Tadi memberikan sebuah serangan terhadap Estes seorang diri. Dia lupa dia tidak ada backupan sama sekali dan berhasil diamankan. First blood 1 poin untuk Bigetron apa ini diwakili oleh Max dan sekarang Orange Buff di bagian bawah bisa diamankan tanpa adanya gangguan. Yes. Buset, tapi baru dibilang coba lihat tuh Hajinya di minimap. Wah, Hajinya mainnya jauh banget ya Pak Pulung ya. Lagi-lagi lupa sama rumahnya. Tapi inilah hal yang mencoba untuk dilakukan mirroring juga lagi-lagi oleh KYY. Tapi masih bisa didapatkan purple buff-nya kali ini oleh Wise. Masih ingin farming terlebih dahulu di bawah menit kelita yang kelima tentu saja. Yap. Nih kayaknya dengan Baxia Shield Unity ya, dia masih berputar-putar, dia masih mencari informasi juga, dia maju, dia open map, lalu mundur lagi mengantarkan informasi bersama rekan-rekannya. Fanny, orange buff-nya akan diambil dulu. Tadi dicuekin karena ada Haji yang udah mulai mengganggu. Dan sekarang coba lihat Haji setup-nya di area purple buff yang dimana itu Fanny butuh banget loh. Fanny tanpa purple buff itu bakal sulit banget. Tapi kita sudah melihat juga dari Gamora semua ke Wings by Wings sudah terkenal dari Falling Star Moon juga dari Ripo-nya. Mulai dibantu dengan ada Mountain Shocker tapi juga sudah datang Edward memberikan bala bantuan. Kayaknya cukup sekarat langsung di ranking Stanford juga dan kayaknya harus dihilangkan. Oke. Ini dia Max-nya mulai menggila lagi di bagian depan dengan couple-nya yang udah dihilangkan begitu aja. Akankah ada Cutthroat tapi ternyata masih ditahan nih. Dia udah level 5. Untuk Turtle-nya pun udah mulai dicolek-colek. Edward-nya menjaga rekan-rekan. Haji di bagian belakang mengganggu bagaimana pergerakan dari Gamora. Udah level 4, mereka harus berhati-hati akan ada Way of Dragon tapi ternyata masih gagal untuk sejauh ini bisa mengamankan karena Turtle. Hajinya mulai ditabrak seperti itu. Max-nya mulai mengejar ke bagian belakang. Wise-nya terlihat Haji terkena efek dari satu Federal Strike begitu menyakitkan namun dirinya masih bisa bertahan dan tetap berada di dalam outer turret yang ada di area mid. Satu hit banget itu nyawa yang tersisa dari seorang Haji ya. Tapi flick out yang pas banget momentumnya berhasil untuk memulangkan atau menyelamatkan nyawa dari seorang Chow. Lihat bagaimana tapi kali ini dari Max-nya mencoba untuk mengganggu-ganggu, menggertak sedikit ke arah teman-teman dari Blacklist Internasional. Wah, ini Max-nya boleh-boleh ya, pergerakan kenceng banget. Hajinya berhasil untuk mendapatkan sukar Gamora. Untungnya Gamora masih punya Wings by Wing. Dia mundur lagi, selamat sudah. Mundur lagi, setup ulang secara teratur. Dimana kali ini dari Wise-nya kita masih melihat ya dari tadi di bawah menit kelima dia benar-benar fokus untuk menjadi farming machine. Tapi lihat di sisi bottom lane sudah terlihat tadi Ohap yang langsung melangkar flowing bluff-nya
untuk menyelamatkan dirinya dan masih bisa untuk selamat juga ke area belakang. Yap, ini juga di kolom komen kita begitu banyak yang udah mulai absen ya. Dari hati Seliboy, Bang Buset, Semarang hadir. Mane lagi nih yang keluar nih, Lebak Banten, Balikpapan, Amsterdam. Belum lagi dari Tembilahan. Iya bener juga, mantap kali. Ohep di bagian bawah masih terus-terusan mengejar juga ke arah matnya. Ada satu lagi Flying Blood, dia berhasil mundur tapi tidak. Ternyata dia tidak mau berteleportasi untuk pindah tempat. Cuman ada 4 hero yang udah bergerak ke bagian bawah. Mereka gagal loh. Di atas sana coba lihat. Belum ada invasi juga yang dilakukan dari masing-masing player. Iya, belum ada peperangan atau skirmish lagi dari kedua belah tim. Mereka lebih memilih untuk sabar lagi terlebih dahulu, di mana sejauh ini dari segi pick off juga masih 1-1. Networknya juga masih seimbang. Ini adalah pertarungan yang cukup sengit ya untuk di game kita yang kali ini. Tapi lihat bagaimana KYY sudah mulai melancarkan sedikit demi sedikit pressure damage ke arah teman-teman dari cownya. Tapi di bottom lane, lihat bagaimana 1v1 situation antara Ohep dan juga Matt yang cukup sekarat. Sudah datang juga bala bantuan dari Haji. Dengan cepatnya Matt langsung pukul mundur. Ya, ini masih menggunakan juga stacknya. Mungkin tadi kita lihat aja, Max hampir aja bisa didapatkan. Untungnya dia masih bisa kabur dari tersebut. Tapi Ripo tertinggal di bagian belakang. Ada backup yang diciptakan oleh Gamora. Feather Ice Strike-nya membuat dan memaksa Blacklist harus mundur tanpa adanya pertempuran lagi. Yes, harus mundur lagi setup ulang, dimana kita melihat adanya Ripo juga yang sudah mendapatkan dominance ice-nya. Edward sudah mulai mencicil-cicil mencoba untuk menzoning out keberadaan dari Kaya dan juga Ripo, dimana Turtle-nya makin ditarik lagi ke arah kiri. Udah cukup sekarat juga, siapakah akan mendapatkan Turtle kita untuk yang kedua kalinya. Yap, itu kayak di bagian atas sana coba ngorbanin badannya, dan sekarang Turtle-nya berhasil diambil juga oleh Max. Max mau melanjutkan atau tidak? Tidak. Dia lebih memilih untuk melakukan farming, tapi oh my Venus coba lihat. Terus memberikan healingannya kepada siapapun yang berada di dekatnya. Dan sekarang untuk itemizationnya coba kita lihat aja kali ini. Ada wow, itu udah terlihat loh. Edward udah mengamankan langsung satu item yang sangat-sangat berbahaya sekali. Iya, heptasis. Heptasis. Udah dapat heptasis, dimana kali ini dari Aldosnya juga, dari seorang Matt, dia sudah membuat Thunderbelt. Yep. Dia pengen lebih sustain lagi untuk memberikan slow effect Yep. karena teman-teman dari Blacklist International, dan bahkan yaitu seperti yang tadi kita udah melihat Dominance Ice untuk seorang Esmeralda di build menjadi item yang pertama. Ini dia benar-benar ingin mendinai regen HP yang dimiliki oleh seorang Oh My Venus. Waduh, Hajinya nih berhasil ditabrak. Tadi ada wave dragon yang udah dikeluarkan dan sekarang udah belum masih digagalkan aja, ini nggak kehitung untuk ultimate-nya. Dan sekarang di bagian tengah Gamoranya Feather Ice Strike dikeluarkan guna untuk menghilangkan satu wave mina ya, sementara KYY tertinggal sendirian, cuman tetap nggak mau. Udah ada lagi pergerakan dari Max-nya. Max hanya mencolek sedikit aja lalu dia pergi di area tersebut. Ya, pergi lagi, ingin bermain lebih pasti lagi, nggak mau terlalu overextend juga, di mana kita melihat adanya KYY. Baxianya ini dari tadi rotasi terus ke atas ke bawah yang dimana kita tahu ya memang pergerakan atau mobilitas dari seorang Baxia ini cukup tinggi. Tapi lihat, hati-hati, Edwardnya sudah mulai mencicil ke arah seorang Ripo. Sudah ada Max di sana, Regin sampai terkonek karena Maxnya cukup sekarat tapi masih bisa selamat dari Thrashless seorang Isansin. Bagus banget pergerakan dari Max-nya, memang darahnya sisa segitu dan dia lebih memilih untuk tidak recall karena kita tidak tahu untuk pergerakan dari ultimate Isansin ya bisa jadi keluarkan kapanpun. Dan sekarang untuk KY-nya bisakah dia kabur dari area tersebut? Untungnya ada backup yang terjadi tapi Alice-nya akan ditabrak oleh Matt yang cukup ragu. Matt-nya memberhentikan CV dan dia lakukan. Sementara untuk Haji berhasil mundur, baru ada 1 poin kill tambahan lewat 7 menit waktu yang udah berjalan loh. Ini cukup pasif permainannya. Iya, cukup pasif, dimana kita melihat adanya perbedaan 1 selisih poin pick off aja, dan bahkan networknya ini masih bisa dikejar banget oleh teman-teman dari Blacklist International walaupun sesaat ini ya. Bigetron lagi leading. Bigetron leading, dia dapat turtle tadi, dia punya objektif juga yang udah diambil di bottom lane. Dan sekarang turtle-nya di reset oleh Ripo. Iya, di reset kembali, nggak mau terlalu overcommit juga, dimana setelah melihat adanya Mountain Shocker yang membuat global represent dari teman-teman Bigetron. Tapi lihat di sisi mid lane-nya Haji, satu lagi Federasi dapat memulangkan seorang Haji, dimana Max kali ini menjadi target yang optimal bagi seorang West. Mulai dicicil sedikit demi sedikit, untungnya kabelnya connect. Bisa nyelamatin dari seorang Fanny. Selamat sudah Fanny-nya. Oke. Tapi Ripo di atas sana berhasil mengusir Edward mundur. Ripo pun berhasil mengamankan satu wave mina mencoba untuk mengcuttingnya, tapi Venus dan juga Khalid udah jalan bersamaan menyisakan satu gerobak UMKM di bagian atas. Tapi Turtle terbuka dengan begitu bebasnya dan Max berkesempatan untuk bisa mendapatkan satu Turtle ini.
Yes, mencoba untuk mendapatkan satu turtle dengan free. Oh my fantasy sisi sana, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia memilih untuk membantu keberadaan atau pergerakan dari Edward. Dimana kita melihat juga turtle-nya. Lagi-lagi objektif yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Sudah ada Maleficor, kali ini diamankan juga oleh Edward. Oke, ada Maleficor yang diamankan juga oleh Edward. Baik. Itu akan menjadi sebuah penetrasi yang pastinya harus dipertimbangkan di Bigetron Alpha. Max punya Bloodlust, pasti makin enak lagi dia untuk memberikan gesekan-gesekan mautnya terhadap player-player Blacklist. Dan ini dia item-itemnya. COD dan juga Lightning Trenchant udah diambil oleh Gamora, KYY. Coba lihat, dia udah memiliki juga satu item kayaknya Athena ya. Harusnya sih begitu, tapi kalau kita ngeliat dari Gamora dia bakal mengarah ke Holy Crystal. Tidak Athena, tidak ada magical defense yang belum diambil dulu. Satu part kecilnya nih, mengarah kemana itu dia. Ripo, Enchanted Talisman, Dominant Ice, Matt-nya udah punya Bruce Forama, udah punya Thunderbell, udah ada Athena Shield juga. Dan sekarang sepertinya dia mengarah ke satu item attack loh. Oke, mengarah ke satu item attack ya dari seorang Matt-nya. Yep. Dimana ini bisa jadi Black of Despair, Death of Despair, atau ke arah Maleficor. Bisa jadi antara dua item tersebut. Sebenarnya itu Max di bagian ini permainan serius, pasif banget, lambat banget temponya. 10 menit poin killnya baru 2 untuk masing-masing tim loh. Iya, dan bahkan walaupun kita melihat sudah adanya perbedaan dari segi network yang udah diungguli oleh teman-teman dari Bigetron Alpha sebanyak 4.000, tapi ini masih cukup pasif. Tapi di sisi lain lihat bagaimana Max sudah mendapatkan satu objektif dan di sisi mid lane-nya. Begitu pula dengan adanya Max yang bisa mendapatkan satu orang ke arah hajinya. Blacklist Internasional sudah mulai di pressure. Yap. Nah ini dia nih di bagian belakang, chase pad-nya nabrak arah siapa? Enggak, dia hanya memberikan gertakan aja maju ke bagian depan, langsung memberhentikan pergerakannya. Tadi ada Flying Blood juga dilemparkan, belum mau berpindah. Max-nya di bawah ataupun di area river berbagi ke arah Little Wanderer untuk pergerakan map. Yes, dan kali ini juga sudah hadir Lord kita di menit ke-10. Lord yang pertama akankah bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, atau mereka memilih untuk lebih sabar lagi menunggu Lord untuk enhance lagi? Karena kalau kita lihat secara network kali ini Bigetron Alpha lagi meliding, tapi hati-hati Ripo di depan sana sudah langsung mengeluarkan Purify-nya. Gak mau sampai terkena Duel of Dragon, apalagi terkena Ranging Sandstorm oleh seorang Khalid. Yap, ada Purify yang dikeluarkan, lalu tadi ada Way of Dragon juga yang udah mulai terlepas dari cowoknya. Berarti sekarang pertempurannya terjadi di area Purple Buff. Matt-nya berusaha untuk mundur, hajinya udah ada lagi satu jet kuda yang sudah dikeluarkan. Max-nya mencoba untuk menggesek-gesek di bagian depan, tapi tidak, ada penetrasi di bagian belakang. Mundur lagi semuanya, Flying Blood berpindah tempat ke bagian depan. Max-nya dikejar, ini dia menghemat energi dengan berjalan kaki terlebih dahulu. Walaupun dia punya Purple Buff, setidaknya dia masih ingin berada di area mid, Thalia. Iya, masih berada di area mid. Lihat bagaimana dari hajinya mencoba untuk memberikan informasi ke arah teman-temannya, mencoba untuk memantau formasi dari Bigetron Alpha. Tapi Lordnya di area Lord kita sudah melihat adanya Blacklist Internasional yang sudah siap siaga juga kalau Bigetron Alpha ingin melakukan commit. Dengan adanya network yang kali ini sudah diunggulkan atau di leading oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, ini bukanlah hal yang gak mungkin untuk melakukan kontes ke arah Lord. 35.000 ataupun 36.000 berbanding dengan 30.700. Tapi di atas sana ada wave minion yang akan langsung diantarkan oleh Oheb-nya, namun masih berhasil digagalkan juga oleh Ripo. Mereka menang dari sisi objektif banget nih untuk Bigetron Alpha. Coba lihat di bawah udah habis loh Ultraman Inner-nya. Di tengah udah dapat satu, di atas udah dapat satu. Tapi dari Bigetron Alpha coba lihat satu pun belum ada yang tumbang loh. Iya, ini bener-bener high ground defense ya dari Bigetron Alpha tuh lagi kuat-kuatnya banget. Dimana kita melihat adanya Matt juga yang one situation dengan ada Edward, tapi sudah langsung datang bala bantuan. 5 orang langsung mengincar ke arah Matt. Sudah langsung dibantu juga dengan ada Baxia bersama dengan ada Gamora. Sebentar lagi kita melihat akan adanya Vader Astrike yang sudah langsung bakal dikeluarkan, tapi sayang sekali Matt-nya harus itu bakal di depan sana. Paling Samu dari seorang Esmeralda mencoba untuk menjadi frontliner, begitu pula dengan ada Max yang berangkat satu nyawa untuk Blacklist Internasional. Nyawa dibalas nyawa, satu untuk satu di pertempuran kita di arah bottom lane. Wow, bagus banget tadi Max-nya hadir. Dia memberikan gesekan yang namanya ada Cutthroat juga, terakhir menghilangkan langsung ke arah Estes-nya. Satu support sistem utama, satu healer damage utama yang dimiliki oleh Blacklist itu dihilangkan. Cuman sekalinya dia masuk lagi, kalau lewat di depan dari Wise, sekali diseset sama samurainya, damage-nya berasa banget loh tadi. Berasa banget, itu udah bakal pedih banget. Tapi untungnya kali ini dari teman-teman Bigetron Alpha ya, tadi dari seorang Max yang berhasil untuk ngebalesin kematian dari Matt. Jadi ini bukanlah hal yang sia-sia, dimana masih ditukarkan satu untuk satu.
Tapi kita melihat juga adanya Gamora yang sudah jadi dari segi itemnya. Dia sudah mempunyai combo dari Clock of the sendiri juga Lightning Transient. Ditambahkan dengan Holy Crystal. Ini Federal Strike ya dari seorang Gamora itu yang menyebabkan dia bakal pedih banget. Yap. Cuman sekarang Oheb-nya udah punya Purple Buff loh. Purple Buff udah diberikan terhadap Oheb. Berarti Betul. mereka siap untuk melakukan team fight-nya. Udah ada Flying Blood langsung diberikan efek stun aja Esmeralda juga habis-habisan. Udah ada efek slow juga yang diberikan langsung oleh ST di bagian belakang. Di shutdown langsung dilakukan di mana itu. Udah ada 2 orang yang bisa didapatkan tapi 3 player langsung dari Big Ton Alpha langsung tumbang dengan begitu cepatnya. 4 orang untuk kali ini. Namun masih disayangkan sekali pemain dari Blacklist mereka terus maju ke bagian depan. Ada Gamora yang coba untuk memberikan sebuah defensif. Belum ada lagi Feather Ice Strike di belakang sana. Satu orang seorang kiri, match-nya gak kuat lagi Thalia. Menyisakan Gamora sendiri dengan ada satu buah Feather Ice Strike untuk menahan dari segi high ground defense ya. 2 turret sekaligus hingga ke inner turret berhasil di one push terhadap Blacklist International. Dimana yang kalau aku lihat tadi ya Pak Pur, itu Blessing of Moon Goddess ya dari seorang of my Venus. Ini yang membuat teman-teman dari Blacklist International tuh kuat banget, sustain banget. Dan kali ini Lord yang udah enhance di menit kita yang ke-14 sudah didapatkan oleh Blacklist International. Ini gak baik. Iya, gua sampai salah ngomong 4 orang tadi gue bilang, padahal cuma ada 3. Ini saking paniknya juga ngelihat tim Indonesia. Big Ton Alpha mulai mendapatkan gangguan yang begitu berarti. Hajinya berusaha untuk masuk ke bagian depan. Oh my Venus hanya melihat dari kejauhan. Ada lagi satu Mountain Shocker diperlihatkan. Di mana sekarang seluruh pemain dari Big Ton Alpha terlihat posisinya. Ya sudah mulai terlihat posisinya di mana sebentar lagi kita mendapatkan satu lagi player tambahan yaitu Lord untuk membantu dari segi Blacklist International. Nah, penjagaan seperti apa dari Bigetron Alpha? Regi Santomen sudah langsung terkonek karena 2 orang Max dan juga Kaye ya harus segera mundur, ditambah lagi dengan Oheb sudah melancarkan flying bloodnya. Ada Rastrike dibuka untuk menahan di inner turret bagian tengah tapi udah nggak bisa. Yap, inner turretnya nggak bisa tahan tapi wave minionnya bisa dihilangkan. Cuman di atas sana inhibitor turretnya udah tumbang loh. Inhibitor turretnya udah berhasil dihancurkan. Lord bersiap untuk masuk. Edward satu wave minion di bagian bawah udah dia hancurkan. Oheb berpindah dulu ke bagian belakang. Dia punya purple buff. Dia siap untuk masuk ke bagian depan dan mungkin Winter Titan akan menjadi salah satu penggunaan yang sangat-sangat baik apabila nanti ada momentum yang bisa dia ciptakan. Belum ada lagi sebuah serangan yang diciptakan oleh Blacklist. Mereka masih menunggu di area luar sana. Haji belum ada invasi yang dia lakukan juga. Masih mundur terlebih dahulu. Ada satu wave minion di bagian atas dan semuanya kembali mereda. Semuanya kembali mereda, kembali setup ulang di mana kali ini high ground defensif lagi-lagi dari Bigetron Alpha masih begitu kuatnya untuk diterobos masuk oleh teman-teman dari Blacklist International. Tapi ingat, Oheb kali ini sudah punya Divine Glaive. Tuh, kita lihat dari segi itemization-nya Divine Glaive udah diamankan. Winter Transient sudah diamankan oleh seorang Alice di mana dia bakal bisa enak untuk masuk dengan Flowing Blood, dibuka blood out-nya terus langsung beku. Yap. Wah, ini Max-nya mau menggunakan satu Rose Gold Meteor lagi nih, tapi untuk Kaye berhasil tertangkap basah. Udah ada Way of Dragon, lalu terlihat lagi Center dikeluarkan Kaye langsung menghilang dengan begitu cepatnya. Haji ada di bagian belakang mencoba untuk memberikan gangguan, membuat perimeter agar pemain dari Big Ton Alpha tidak bisa terlalu maju ke bagian depan untuk bisa memberikan bantuan dari Thalia. Iya, tidak mau untuk memberikan bantuan dari teman-teman Bigetron Alpha, pengen di zoning terus-terusan oleh Blacklist International di mana Oh My Venus kali ini sudah mendapatkan dominance ice-nya juga. Satu lagi inner turret di area bottom lane sudah berhasil diterobos masuk. Lihat bagaimana Oheb langsung melancarkan dari blood out-nya tapi Fire Rastrike juga langsung dikeluarkan. Iya, ini bener banget. Untungnya masih bisa ditahan walaupun satu Blacklist lagi. Mereka mulai menghujam habis di mana Max-nya berhasil ditangkap. Ada lagi satu Mountain Shocker dikeluarkan begitu aja tapi Oheb mundur dulu. Mereka berlima. Susah banget ditumbangin untuk late game kali ini. Estes-nya udah sangat-sangat berguna sekali loh. Ini mereka harus ngincar ke arah Oma Vanessa terlebih dahulu sih. Ini Blessing of Moon Goddess-nya benar-benar nyusahin banget. Dan lagi-lagi Feather Rastrike Regi senspong banget dari seorang Edward. Mengincar ke arah backline-nya, mengincar ke arah Gamoranya. Tapi di sisi depan sudah ada Wise dan juga Max yang langsung ditumbangkan dari kedua belah tim. 4 lawan 4 kali ini yang bakal kita lihat. Dimana Edwardnya masih mencoba untuk dikejar oleh Ripo. Ripo masih mau lebih ditabrakin juga oleh seorang Baxia. Tapi di sana ada Oh My Venus yang siap siaga untuk langsung memberikan healingnya. Dan juga datang kali ini bala bantuan dari Hajinya. Lihat bagaimana Baku Winter Transient yang belum bisa untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Edward. 2 member dari Blacklist International kali ini sudah dihilangkan dari Land of Doubt. Yap, benar banget, ada 2 player yang berhasil diamankan. Ini dia menit ke-18 untuk respawnnya udah memiliki waktu yang cukup panjang. Namun Kaye sepertinya ada tabrakan yang terjadi. Hajinya mundur langsung di bagian tengah. Inner turretnya akankah dihancurkan atau ternyata tidak? Mereka lebih memilih ke arah mana, mungkin akan set up ke arah Lordnya. Yes,
Lord yang kedua ya. Dimana di ini yang ke-18 sudah mau masuk ke mid game to late game, ini bakal menjadi Lord yang cukup kuat juga. Melihat adanya saling dari kedua belah tim ini sudah kehilangan inhibitor turret masing-masing. Yap, ini Fanny-nya belum punya purple buff juga loh sejauh ini. Iya, udah diambil dari OHEP tadi. Jadi ini bakal sulit banget juga bagi Max-nya. Tapi ini benar-benar pertarungan yang sangat sengit banget loh Pak Pulung. Sampai aku tuh tadi shock, speechless banget. Cepet Dimana, banget. iya, dimana warnya ini benar-benar rapi banget dari kedua belah tim. Gamora buka Feather Ice Rack, langsung Edwardnya ngincar ke arah Gamora. Cancel langsung Feather Ice Rack-nya. Tapi ini Blacklist juga ya, mereka udah fix meta solid. Mereka akan berkumpul berlima-lima mau kemanapun. Belum lagi ada hero-hero yang cukup tebal seperti contohnya Alice, apabila diikutin juga oleh Estes-nya, ini makin sulit lagi untuk ditumbangkan loh. Tapi Ripo udah mulai bergerak ke area purple buff, di mana Max-nya butuh banget akan purple buff ini. Tapi Edward udah standby on position, purple buff-nya langsung dikepung begitu aja, dilompatin ke Raging Syndrome. Tapi Gamoranya akan tertangkap, namun untuk kali ini ada satu player dari Victor Alpha yang udah langsung menghilang begitu cepat. Ada lagi Wave Dragon, di mana kayaknya berusaha untuk masuk ke dalam mimpi tertarik yang dia milikin. Tapi Ripo, Matt dan juga Max, mereka masih berusaha untuk bisa mempertahankan area defensif mereka. Namun Lord juga terbuka dengan begitu bebasnya. Kemanakah arah pergi Blacklist setelah ini? Oh no, this is not good. Di mana dua pemain dari Bigatron Alpha sudah dihilangkan. Max mencoba untuk mencicil dari segeri belakangnya, tapi lihat bagaimana damage yang diterima oleh Max, begitu sakitnya. Kali ini langsung pamit daerah mid lane-nya, tumbang lagi ini targetnya, di mana kali ini mengincar Regi Sefcom ke arah seorang Ripo. Ripo masih mencoba untuk berdansa, mencoba untuk mendapatkan barrier demi barrier dan setup ulang dari teman-teman Blacklist International. Mereka nggak mau maksain karena udah ada Lord. Yap, ini dia. Mereka akan langsung menuju ke arah Lord, di mana kalau kita ngebait ke arah Lord, di mana kita memukul Lord tanpa adanya Estes, darah kita pasti udah kurang duluan. Tapi sekarang mereka punya Estes, mereka bisa tetap dalam keadaan yang darahnya penuh. Walau di saat ada kontes datang, waduh, itu tuh peperangannya. Dan sekarang berat banget untuk Biton Alpha loh. Ini Blacklist punya Lord. Blacklist siap untuk menabrak masuk. Sementara itu untuk Alice-nya udah kuat banget. Isansin-nya damage-nya udah kacau parah. Di belakang mereka ada Estes, Khalid tanpa Estes-nya udah sulit ditumbangin. Iya, ini benar-benar oh my Venus ya. Dia sekali sudah melakukan team fight, dia udah buka Blazing of Moon Goddess itu dari pertama. Jadi ini benar-benar bikin nyawa atau teman-teman dari Blacklist International tuh full terus. Waduh, konselnya udah langsung diaktifkan. Siapa yang akan menjadi korban pertama kali? Namun coba lihat Ohep yang langsung maju ke bagian depan. Mungkin Winter Trenchen akan langsung dikeluarkan sesaat lagi, tapi Lordnya belum bisa memberikan damage ke arah turretnya. Pertempuran terus terjadi. Riponya mundur ke bagian belakang. Lordnya masih bisa ditahan. Pemain dari Victor Alpha begitu kuat dan begitu hebatnya. Mereka masih bisa menahan bagaimana gempuran yang diberikan oleh pemain dari Blacklist International. Yes, masih bisa ditahan kali ini bagi tim Indonesia kita dari Bigatron Alpha. Lagi-lagi dan kita lihat adanya Max yang sudah langsung mendapatkan ke arah Radiant Armor. Yap. Dia udah tahu keberadaan dari Ohep yang pedih banget dengan Divine Glaive-nya, dengan Holy Crystal-nya, bahkan dia punya Winter. Ditambah lagi dengan Oh My Venus yang heal-nya nggak akan habis-habis. Nah, ini kita lihat dari segi itemization di menit ke-21. Immortal udah didapetin. Bahkan kalau kita lihat dari Max ya, dia lebih mengarah ke arah defensive item. Udah punya 3 item defensif untuk seorang Max. Oke, tadi ada satu item juga Oracle yang udah dijual kayaknya oleh Ohep ya, diganti ke arah Holy Crystal kayaknya. Wah, makin pedih lah. Dia mau ke arah damage. Oke, dia nggak punya regen SP yang mungkin jauh lebih besar lagi karena Oracle di dalam tubuhnya di mana ada Estes, healnya pasti bakal bertambah banyak banget dari tubuhnya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, gue bakal maju ke depan, gue bakal nge-damage gitu. Yes, dia pengen mengincar ya untuk ngedamage-nya itu juga dari Ohep, di mana dia udah punya Winter, dia udah cukup pede banget untuk masuk Flowing Blood, Blood Out. Ditambah lagi kita melihat adanya Matt. Matt ini harus bisa mengkondisikan ngincar ke arah backline ya, ke arah Oh My Venus, tapi udah cukup sulit juga. Dimana makin late game penjagaan yang cukup ketat dari teman-teman Blacklist International. Jadi chase fate dari seorang Aldos ini juga harus benar-benar diperhitungkan sih. Ini Wise-nya sendiri susah loh. Sulit banget untuk dia mendapatkan poin kill lewat pemain Bigatron Alpha. Tapi dirinya juga sulit untuk didapetin gitu loh, karena pasti adanya penjagaan yang terus-terusan untuk mengelilingi tubuh dari Wise itu sendiri. 6-11 poin kill sementara. Masuk ke menit 23, bukan main. Bloodwing sekarang masuk ke dalam tubuh Ohep. Jauh akan lebih sakit lagi dan juga ada defense di dalam item tersebut. Akankah peperangan kali ini akan pecah kembali, di mana untuk purple buff-nya udah mulai ke reset. Kayaknya mundur ke bagian belakang, Flying Blood-nya belum berpindah tempat juga. Mereka ingin mengamankan purple buff milik Bigatron Alpha. Yes, langsung diamankan lagi purple buff-nya kali ini oleh Ohep, di mana kita bakal melihat
Lagi-lagi Max yang tidak akan mempunyai purple buff, dia nggak bakal bisa terbang bebas untuk menyicil keberadaan dari teman-teman Blacklist Internasional. Dan di menit kita yang ke-23 late game di mana 3 inhibitor turret milik Bigetron Alpha udah ditumbangkan semuanya, Blacklist Internasional juga bermain pasif. Yap. Dia nggak mau terlalu terburu-buru, dia nggak mau terlalu memaksakan, dan kemungkinan besarnya mereka bakal menunggu Lord yang ketiga. Nih sama-sama kalau dari track recordnya ya, sama-sama tim late game semua kan ini. Iya, dua-duanya mainnya late game ya. Dua-duanya akan bermain late game gitu loh. Mereka akan menggiring pemainnya mungkin bisa jauh lebih lama lagi. Apalagi sekarang dari Bigetron apa mereka punya Gamora, mereka punya Parsha, mereka punya high ground untuk melakukan defensif dengan positioning yang pas. Harusnya mereka bisa menahan ini loh. Harusnya, tapi ini kalau misalnya dibawa makin ke arah late game lagi, ini dari Bigetron mereka punya Max dan juga Gamora yang notabene-nya kalau misalnya dibawa ke late game itu bakal nggak terlalu sakit lagi dari damage-nya, karena teman-teman dari Blacklist Internasional tentu saja dia udah punya semua item defensif. Waduh, matnya chase padnya berhasil dia kabur dari tersebut, menabrak langsung ke arah dari Oheb. Tapi untuk kali ini ada Immortal yang pecah di dalam tubuh dari Mai itu sendiri, mengakibatkan dirinya langsung menghilang dan juga ada tim fight yang terjadi di bagian atas sana. Flame Blood berpindah tempat juga, Kaye yang ingin kabur dari area tersebut, dia masih bisa selamat, hanya menghilangkan satu orang yaitu Matt dengan respawn yang sangat lama sekali. Iya, di menit kita yang ke-25 ya, tentu saja respawn time yang semakin panjang, dan untuk yang kesekian kalinya Oheb mencuri purple buff yang dimiliki oleh Max dan langsung bergerak dengan cepatnya, berganti target, berganti objektif kali ini untuk mengamankan Lord kita yang ketiga. Di menit ke-25 ini bisa menjadi Lord one strike push. Waduh, ini Lordnya udah full atribut ya. Iya, Ini Lord makanya. menit ke-25. Coba lihat Estesa di belakang sana masih memberikan healingan juga. Way of Dragon-nya kena ke arah KYY. Ada langsung tindakan perlindungan yang diberikan. Ada Federal Strike namun belum begitu terasa juga kan ada Estes. Dan sekarang KYY-nya harus jadi korban. Jen Kundonya connect lagi. Haji yang masih melihat dari kejauhan. Parsanya langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi Oe bakal menjadi korban dan benar aja shutdown berhasil dilakukan. Tapi Max-nya pun harus mendapatkan hasil yang sama. 1-0 untuk Blacklist Internasional. Wow. Blacklist Internasional berhasil untuk mendapatkan game kita yang pertama. Wah, ini kuat banget loh Kuat mereka loh. banget Blacklist. Solid banget loh mereka. Oke. Di Walaupun early game sampai ke mid. Itu Sampai dia. menit 10 sampai menit 11 tadi mereka diacak-acak loh. Itu